Ya. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kan kita mau ngejalanin buat kerjain tugas kelompok. Ya, kita mau ngebahas tentang isu kontemporer yang ada di lingkungan sekitar kita di Kabupaten Kuningan. Nah, saya dapat dapat suatu berita yang mungkin agak sedikit krusial buat kita bahas sama-sama. Sebentar lagi saya tampilkan tentang isu beritanya. Nah, saya minta dari rekan-rekan dicoba ditelaah lah, kita ngobrol sama-sama, kita diskusi sama-sama mengenai isu tersebut. Silakanlah gitu. Bentar. Nah, di sini ada berita di di detiknews.com. Ada berita tentang mantan Kepsek di Kuningan diduga korupsi dana BOS untuk nyicil mobil. Waduh, agak sedikit riskan, tapi ya gimana lagi, udah terjadi. Beliau juga udah jadi tersangka, udah ditetapkan jadi tersangka. Nah, gimana nih menurut rekan-rekan sekalian? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Bu Winda mungkin? Ya, terima kasih Pak Ragil kesempatannya. Sepertinya ini memang hal yang mengejutkan, tapi juga terjadi sebetulnya kan. Ini dengan kejadian seperti ini, tentu efeknya dikorupsi untuk digunakan menyicil mobil gitu. Sedangkan dana BOS ini kan seharusnya dipergunakan maksimal untuk kepentingan anak didik kita. Nah, ini mungkin satu hal yang sangat-sangat disayangkan sebagai aparatur negara, kita menyelewengkan dana BOS gitu. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai aparat pemerintahan. Nah, untuk efek jangka panjangnya, menurut saya sih ini pada akhirnya bisa mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena dana yang seharusnya digunakan oleh pemerintah untuk kemaslahatan pribadi. Gitu. Itu sih. Oh iya, ada lagi tanggapan? Ya, sama-sama Bu. Kalau Ibu Indah kan dari Nakes nih, dari penyuluh kesehatan masyarakat. Yang lain mungkin gimana? Dari Pak Rob. Oh, siap, dari Pak Ijam. Menurut Pak Ijam, silakan. Ya, saya ditempatkan di tempat kerja sekolah dasar ya, tentang pendidikan juga. Ya, memang miris ketika dana bantuan operasional sekolah itu digunakan oleh kepentingan pribadi. Ini kan harusnya dianggarkan oleh pemerintah untuk memajukan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Namun, kenapa mantan kepala sekolah ini melakukan hal tersebut? Ini mungkin kalau kita merujuk ke teori dari Gold ya, atau dari Jack Blog ini ya, bahwa faktor-faktor penyebab korupsi itu yang pertama keserakahan, yang kedua kesempatan, yang ketiga kebutuhan, dan yang keempat pengungkapan. Jadi ini mungkin motifnya mungkin dia butuh atau seperti apa ya, karena mungkin kita tahu sendiri itu kendaraan pribadi, namun dengan cara yang tidak halal seperti itu. Jadi mungkin dengan cara cepat, instan, hingga bisa mendapatkan kebutuhan yang dia inginkan seperti itu. Ini mungkin jadi suatu pembelajaran buat kita semua sih seperti itu. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Ya, apalagi di sini riskannya gini, uang tersebut dipakai buat cicilan mobil gitu istilahnya, yang notabene mobil kan barang tersier nih. Nah, gimana kalau menurut Bu Dokter Priska gitu? Terima kasih Pak Ragil. Halo Pak Ragil.
Ya, siap. Gimana? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebetulnya kita kembali lagi pada poin korupsi itu sendiri. Korupsi itu artinya ada penggelapan. Penggelapan itu pencurian barang atau hak yang dipercayakan pada pemegang kekuasaan, disertai dengan adanya kerugian pada negara. Artinya uang yang diambil adalah uang negara yang harusnya memang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini adalah kesejahteraan sekolah itu sendiri. Jadi ketika terjadi proses korupsi seperti ini, nah seperti mungkin disampaikan oleh Pak Ijam, banyak faktor yang mempengaruhinya. Tapi faktor mendasar menurut saya dari adanya suatu tindakan penyimpangan ini adalah salah satunya adanya kekurangan atau rendahnya ilmu mengenai agama. Karena orang yang berpegang prinsip pada agama, saya yakin akan melakukan tindakan dengan benar. Basisnya adalah Tuhan dulu, baru kita bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan benar. Mungkin kalau dari saya itu sih tambahannya. Ya Bu, terima kasih. Nah, kalau menurut Pak Robi nih, kalau mengenai isu korupsi yang ada di Kuningan kan istilahnya kabupaten yang kecil nih, sebenarnya serius nggak sih harus? Ya, terus apa gimana menurut Pak Robi? Apa serius apa tidak? Terus penerapan di instansi Pak Robi gimana tuh baiknya? Oke, terima kasih Pak Ragil. Tadi sudah jelas ya dari Bu Winda, Pak Ijam, kemudian Dr. Priska mengenai latar belakang motif-motif terjadinya korupsi ya, mulai dari adanya rasa keserakahan mungkin ya, kebutuhan dan lain-lain, apalagi ditambah tadi dari Dr. Priska rendahnya tentang katanya ilmu agama ya. Jadi setuju, saya sepakat dengan yang tadi disampaikan. Jadi ini masalah yang serius sebetulnya ya, sangat serius karena ketika kita diamanahi sekarang mungkin sebagai calon aparatur negara ya, yang tentunya mengabdi kepada negara, otomatis penghasilan kita pun mungkin berasal dari negara. Ketika dikasih amanah, tanggung jawab dan lain-lain, ada penyelewengan, ini bukan masalah kecil ya, karena berhubungan dengan tadi ya, kepercayaan masyarakat ya, kemudian uangnya kan mungkin berasal dari masyarakat, harus kembali lagi dipakai untuk masyarakat, atau kalau di sekolah mungkin untuk siswa ya. Jadi ini masalah yang sangat serius ya, tidak bisa dianggap kecil atau remeh ya. Jadi menurut saya meskipun dimanapun ya, di kabupaten kecil atau di mana, yang namanya korupsi atau yang namanya adanya penyelewengan itu sudah masuk ke ranah yang sangat serius sekali. Itu mungkin dari saya, Pak Ragil. Saya juga pengen tahu nih, kalau misalkan Pak Didin kan di SMA nih. Nah, ini juga kan kebetulan SMP, Pak. Oh, SMP. Ya, Kabupaten Kuningan itu menaungi SMP dan sekolah menengah dan SMP dan SD. Nah, kalau SMA itu udah Pemprov, Pak. Bednya juga udah beda. Nah, dari Ibu Listi sama Pak Didin, yang kebetulan saya kan jenjang SD, Pak Ijam juga jenjang SD. Kalau di SMP yang emang notabene mungkin lingkungannya berbeda, menanggapi kasus ini gimana tuh menurut Ibu sama Bapak? Dari Pak Didin dulu mungkin. Tes kedengaran ya? Ya, jelas. Ya, terdengar Pak. Oke Bu. Menurut saya pribadi ya, masalah ini memang cukup penting dan mungkin masuk ke ranah penting sekali ya, karena korupsi itu sudah melibatkan kerugian berbagai pihak. Kalau dari sisi sekolah itu udah pasti, karena yang seharusnya dipakai untuk kepentingan operasional sekolah malah dipakai dalam kasus ini kepentingan pribadi. Lalu untuk aspek keseriusan, memang ini kasus yang sudah masuk ranah
serius ya, karena kita lihat di berbagai media korupsi ini seperti sudah mendarah daging atau membudaya gitu. Jadi sangat hal yang sangat menjadi masalah penting di negara ini. Dari ini kalau di sini kasusnya berarti di skala sekolah ya, masih kecil. Kalau yang di atas kan lebih banyak lagi. Ini mungkin paling berapa juta ya mungkin ya. Kalau yang di atas kan di pemerintahan yang di pusat mungkin itu sudah triliun atau mungkin miliar atau mungkin triliunan. Nah itu lebih gede lagi. Nah dalam masalah dampak itu sudah pasti berdampak ke segala aspek ya, dari mulai operasional sekolah terganggu, kepercayaan masyarakat menjadi berkurang, dan aspek yang lainnya pendidikan di Indonesia menjadi tercoreng. Untuk di sekolah SMP, saya juga pasti tiap sekolah mendapat dana BOS ya, dan pasti itu menjadi hal yang paling diperhatikan karena masalah uang itu sensitif ya, harus ada kejelasan, transparansi penggunaannya. Maka dari itu mungkin diperlukan seperti yang diungkapkan tadi ya Bu Dokter ya, pemahaman agama itu memang paling mendasar. Jadi sebenarnya manusia yang baik itu punya 3 kecerdasan. Yang pertama mungkin yang kita umumnya ketahui yaitu kecerdasan intelektual. Yang kedua kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu kecerdasan yang mampu merasakan posisi orang lain atau perasaan orang lain. Jadi kalau misalnya kita memecahkan suatu masalah itu tidak hanya memakai intelek saja, tapi juga memakai perasaan dan hati nurani. Dan yang paling penting menurut saya itu adalah kecerdasan spiritual, di mana dalam pemecahan masalah dia menghadirkan Tuhan, atau dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beribadah menghubungkan pemecahan masalah dengan menghadirkan Tuhan. Jadi bagaimana ibadah mampu masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. Mungkin itu saja pendapat saya. Terima kasih. Mantap Pak Didin. Nah, kalau dari Bu Listi gimana nih dari segi sosok Bu Listi? Terima kasih Pak Ragil. Sama sebenarnya pendapat dengan yang lain. Isu ini cukup mendesak ya, karena memang ini dampaknya luar biasa. Apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini kan, kegiatan sekolah banyak membutuhkan biaya tak terduga, seperti kan anak-anak harus mempunyai kuota, kemudian keluhan dari orang tua karena masih belajar online itu kan berat rupanya ya, apalagi masalah untuk kuota. Sedangkan dana BOS seharusnya dipakai untuk operasional sekolah, malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Kembali lagi ke sebenarnya diri pribadi masing-masing, itu kita mungkin sudah membaca tentang modal insani ya, sedikit saja karena saya memang baru membaca itu. Jadi memang ada beberapa modal yang harus dimiliki oleh seseorang untuk sebagai pejabat publik seperti kita ini, yang memang harus betul-betul ditanamkan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Salah satunya adalah korupsi. Nah, sebenarnya yang punya jabatan seperti ini biasanya memang punya faktor-faktor yang tadi menyebabkan.
kan korupsi adalah keserakahan. Untuk yang keserakahan sendiri dari dalam dirinya ini biasanya ada, kalau yang punya jabatan ada keinginan untuk menguasai atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Biarin yang lain mah dampak apapun itu nggak peduli, biasanya gitu. Kalau yang sudah punya jabatan. Nah, tapi kembali ke diri masing-masing, betul harus ditanamkan bahwa kita itu harus seimbang antara kesehatan jasmani, rohani, dan salah satunya adalah itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mencoba mengembalikan sesuai tugas dan pokoknya masing-masing gitu. Kita ini kan sebagai pelayan publik, artinya harus betul-betul memperhatikan kepentingan publik di atas kepentingan diri sendiri atau pribadi. Mungkin segitu dulu Pak Ragil dan teman-teman. Kalau yang terakhir ini dari segi nakes, gimana kalau menurut Ibu Dokter Riyunda menyikapi kasus tersebut, apalagi kalau disesuaikan sama di kesehatan nih? Ya, Assalamualaikum. Masuk ke suaranya? Ya, ada. Masuk ada. Ya? Masuk ada ya. Ya, terima kasih. Jadi ini udah lengkap ya semuanya pendapatnya gitu ya. Jadi untuk dari isu korupsi ini benar-benar serius ya. Jadi harus benar-benar diberantas, terus sangat merugikan banget pihak-pihak dari sekolah gitu ya, apalagi dana bos sekarang benar-benar lagi dibutuhkan. Jadi ya harus dihukum secara nyata lah ini ya, biar kapok gitu, biar kapok yang melakukan korupsi ini. Terus ya harus ada undang-undang yang emang benar-benar ampuh untuk memberantas, gimana caranya untuk bisa memberantas korupsi ini biar nggak terjadi lagi, karena ini tuh udah mendarah daging banget kan kasus korupsi ini di Indonesia gitu. Jadi ya sangat merugikan lah gitu. Apalagi dalam segi agamanya juga harus lebih dikuatkan gitu ya. Tuh, biar udah cukup itu aja. Ya udahlah. Terima kasih nih. Ya. Sangat radikal, sangat parsial mungkin di instansi kita masing-masing, mau di pendidikan, mau di kesehatan, bahkan mungkin instansi yang lain. Sebenarnya mungkin cara pencegahannya biar tidak mendarah daging ya mulai dari kita sendiri lah. Apalagi kita kan mungkin sekarang lagi dalam tahap pendidikan mau jadi ASN. Semoga huruf C kita segera diberantas gitu istilahnya. Amin. Dan mungkin mudah-mudahan diri kita masing-masing juga tertanam iman dan takwa kepada Allah supaya kita juga terhindar dari isu-isu seperti itu, apalagi korupsi lah. Mudah-mudahan kita jadi ASN yang terpercaya, yang bisa menjadi amanah bagi masyarakat di sekitar kita. Mungkin kayak gitu ya Bu ya Pak? Amin. Iya. Pak, Bu, senang sekali saya diskusi sama bapak-bapak dan ibu-ibu di kelompok ini, sangat menyenangkan sekali. Udah, saya tutup diskusi ini. Sedikit dulu Pak. Apa? Untuk memotivasi Pak. Ya, siap. Teman-teman semuanya, kita kan tahu dalam proses menjadi PNS ini, kita tahu prosesnya dari daftar yang begitu transparansi ya, tanpa ada di belakang intinya mungkin transparansi, karena negara ini mencoba untuk membangun suatu negara yang terpercaya. Kita juga merasakan bagaimana proses perjuangan kita menjadi PNS seperti ini. Kemudian, karena kita tahu tugas dari ASN itu yang ketiga sebagai pemersatu bangsa. Yang saya titik beratkan sedikit besar apa yang kita lakukan akan bisa merubah negara Indonesia ini. Maka dari itu, ingin mengubah negara Indonesia ini, kita tidak perlu menjadi orang yang besar, tidak perlu jadi orang yang kuat, hanya satu cukup, yaitu dengan
bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dalam pemerintah, dan itu bisa akan mengubah Indonesia ke masa depan yang lebih maju, seperti itu. Gil nggak terdengar suaranya. Ada lagi teman-teman? Menambahkan mungkin, Pak Ragil. Oh iya, siap. Bukan menambahkan sih, bukan menambahkan, saya mau dari hasil diskusi ini, mungkin atau belum terdengar ya tadi, dari rekan-rekan mungkin ada nggak sih solusi atau saran dari kita nih ya, dari kita untuk negara, misalkan ya lingkup kecil untuk Kabupaten Kuningan lah, agar apa ya, agar tindak korupsi ini tidak terjadi lah, minimal dari diri pribadi, umumnya untuk yang lain ya. Mungkin nanti bisa dicatat poin pentingnya dari kelompok kita nih khususnya ya, saran dari 1 atau 2 orang lah, silakan. Siapa mungkin yang mau ngasih solusi, saran gimana sih, misalkan tadi ada Dokter Triunda harus dihukum seberat-beratnya misalkan supaya kapok nih yang lain nih ya gitu, atau misalkan harus seperti apa ya, itu aja Pak Ragil. Boleh ya, gimana ini implikasinya biar si budaya korupsi ini tidak mendarah daging dan tidak ada kelanjutannya gitu. Menurut rekan-rekan ada 1 atau 2 orang yang ingin menambahkan tentang solusinya, entah atau saran atau solusi yang bisa mungkin kita lakukan di Kabupaten Kuningan ini. Silakan. Pak Ragil. Ya. Ya, mangga silakan. Bu Dokter dulu. Oh, boleh saya dulu, Bu Listi. Iya, mangga. Siap, aduh. Ya. Gimana? Izin menambahkan ya Pak Ragil. Sebetulnya prinsip dari seseorang agar dia bisa berperilaku baik, terutama dalam hal ini adalah tidak menjadi koruptor atau tidak melakukan tindakan korupsi, adalah yang pertama tadi imannya harus kuat. Kemudian yang kedua, ketika kita bekerja dalam hal ini sebagai ASN, kita harus bekerja dengan jujur. Kemudian yang ketiga adalah kita memiliki integritas terhadap pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian kita berani menyampaikan kebenaran ketika terjadi suatu hal yang memang tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi kita berani mengungkapkan. Kemudian yang paling penting adalah setiap pekerjaan yang kita lakukan, artinya kita harus tahu bahwa yang kita kerjakan adalah pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi ketika hal-hal tersebut ditanamkan, insya Allah mudah-mudahan niat-niat korupsi itu tidak ada lah, atau setidaknya kita tidak pernah terpikirkan untuk melakukan tindakan korupsi. Barangkali itu aja Pak. Terima kasih. Ada lagi Bu, Pak? Menambahkan sedikit. Ya, boleh. Sebenarnya intinya sama dengan Bu Dokter ya. Yang pertama, memulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri, kemudian kita kuatkan iman. Kemudian kan kalau korupsi itu banyak ya, bukan hanya dari keuangan dan sebagainya. Dari diri sendiri aja korupsi. Yang pertama dulu korupsi waktu kan bisa. Nah, yang pertama kita segala sesuatunya kita laksanakan tepat waktu dulu itu. Belajar, saya juga masih belajar karena kita sama-sama belajar. Yang pertama tepat waktu, kemudian jujur, betul tadi kata Bu Dokter. Kemudian tanggung jawab terhadap pekerjaan kita sesuai tupoksinya masing-masing. Nah, untuk di lembaga sendiri ya kita harus buka mata, buka telinga. Jadi kalau melihat sesuatu yang memang tidak sesuai, harus berani menegur. Dan kalau misalkan ini sama-sama belajar gitu ya, belajar untuk berbuat lebih baik. Dan untuk yang dana BOS nih, lanjutan saya dengar kemarin di lingkungan sekolah gitu ya. Untuk sekarang, untuk laporan SPJ BOS itu katanya harus tidak ada sekarang yang namanya kwitansi kosong atau nota kosong. Biasanya kan begitu ya, rata-rata ada saja oknum yang menggunakan itu. Nah, sekarang katanya dari pemerintah untuk laporan SPJ BOS itu menggunakan transaksi online ya. Kalau nggak salah sistem transfer untuk semua pembelanjaan. Nah, itu sebenarnya program dari pemerintah sudah cukup untuk
sedikit menekan untuk penyepitan terjadinya korupsi, karena sekarang serba online. Jadi kita harus betul-betul kalau mau belanja apapun harus betul-betul belanja ke toko A, harus pakai transfernya ke rekening toko tersebut, harus rekening atas nama toko. Katanya begitu. Itu yang saya dengar. Ya mudah-mudahan ini jadi salah satu jalan mengurangi korupsi di kalangan lembaga kita, terutama untuk dana BOS ya yang sekarang sedang dibahas ini. Itu mungkin tambahan dari saya sedikit, Pak Ragil. Cukup mungkin ya. Nggak ada suaranya. Cukup mungkin ya. Halo? Ya. Halo, Ya. cukup Kak. Oh ya. Oke ya. Ya udah kalau misalkan cukup, terima kasih atas partisipasinya dari rekan-rekan kelompok 2. Mudah-mudahan kita jadi ASN di masa depan yang jauh-jauh dari isu-isu semacam itu, apalagi korupsi lah, jangan sampai, entah dari korupsi apapun itulah. Ya, terima kasih. Tutup diskusi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.